Halo sahabat Hidup TV, senang sekali. Saya Helen Simarmata kembali berkesempatan untuk menjumpai teman-teman semua dan masih dalam acara Tour de Biara. Terima kasih ya Anda semua sudah setia menyaksikan acara ini. Oh ya, kalau Anda punya ide, punya masukan kemana kami harus berkunjung, jangan lupa ya cantumkan di kolom komen di bawah ini. Baik, sahabat Hidup TV. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk berkunjung ke lagi-lagi luar Jakarta, bahkan luar Pulau Jawa, yaitu kita akan ke Lampung, saudara-saudara. Ya, saya akan mengajak Anda semua untuk ke kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Yesus yang Maha Kudus atau biasa disingkat dengan Suster-Suster HK. Dan untuk memperkenalkan kepada kita tentang siapa dan bagaimana sejarah dari kongregasi ini, saya sudah kehadiran Suster Louise Lucia HK. Halo Suster. Halo. Selamat datang di Tour de Biara Suster. Terima kasih. Saya juga terima kasih undangan kami. Terima kasih ya Suster. Sehat-sehat di sana Suster? Sehat, mantap. Puji Tuhan. Saya juga sehat, Suster. Meskipun Suster nggak nanya, saya jawab sendiri aja. Sehat, puji Tuhan, Suster. Ya, Suster, tadi saya sudah mengatakan kepada sahabat Hidup TV bahwa pada hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk berkunjung nih ke kongregasi Suster-Suster Belas Kasih dari Hati Kudus, dari Hati Yesus yang Maha Kudus ini. Tapi seperti biasa nih, Suster ya, kan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita langsung berkunjung langsung tanpa kita mengenal lebih jauh dulu tentang sejarahnya atau tentang karya-karyanya, kayaknya kurang sedap gitu, kurang mantap, Suster. Iya, jadi saya akan mengajak dulu teman-teman ini untuk memperhatikan atau untuk menyimak presentasi yang sudah disiapkan oleh Suster Louise tentang sejarah dari kongregasi Suster-Suster HK. Yuk kita saksikan bersama-sama.
Ya, sahabat Hidup TV, itu dia presentasi singkat dari Suster Louise tentang sejarah dari kongregasi Suster-Suster Kakak. Tapi saya masih punya beberapa pertanyaan lagi nih, Suster, boleh ya? Saya tanya-tanya ke Boleh, Suster. terima kasih Bu Helen. Sejauh saya bisa menjawab, saya menjawab. Nah, pertama-tama nih, Suster, yang bikin saya penasaran, kenapa? Apa yang mendorong? Kan berasalnya dari Belanda ya, Suster ya? Ya. Kongregasi ini aslinya dari Belanda. Waktu itu apa yang mendasari atau mendorong kemudian melakukan misi ke Indonesia gitu. Dan sekaligus kemudian pertanyaannya borongan nih, Suster ya. Kenapa ke Palembang waktu itu, Suster? Ya. Baik, terima kasih Bu Helen dan pemirsa. Pertama kali para suster Belanda datang ke Indonesia tentu punya misi. Maksudnya akan disebut misionaris mereka. Misinya ke Indonesia karena memang di Indonesia salah satu negara misi. Itu. Lalu kenapa Indonesia yang dipilih? Ya, karena Indonesia tempat yang memungkinkan bagi para misionaris untuk melakukan berbagai macam hal. Yang pertama, sebelum berangkat, tentu Allah menggerakkan hati para suster, para biara-biarati sebagai misionaris saat itu untuk datang ke berbagai negara, khususnya di Indonesia. Dan gerakan Roh Kudus itulah disambut oleh para suster hati kudus yang ada di Belanda untuk datang ke Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri, misi pertama para suster datang ke Indonesia, khususnya di Palembang sekaligus ya, karena melihat ada kebutuhan, ada sesuatu yang dilakukan. Tadi saya mengatakan yang pertama ada gerakan roh, gerakan Allah yang mengutus mereka untuk datang ke Indonesia. Nah, di sini Allah juga memberikan tempat dan kesempatan bagi para misionaris untuk melakukan sesuatu yang berarti bagi dia. Nah, pada saat itu di Palembang, sebagai salah satu keuskupan yang sangat membutuhkan kehadiran figur seorang beberapa biara-biarawati untuk pertama meletakkan dasar iman, nah, melalui berbagai pendekatan, lalu melalui beberapa karya, lalu para suster hati kudus yang dari Belanda itu membuka sebuah karya di Palembang. Ya. Dan karya yang dilakukan itu juga karena menjawab kebutuhan setempat, itu bidang pendidikan. Nah, pada saat itu, bidang pendidikan di Palembang, pada saat itu masih ada banyak keturunan yang dalam hal ini pendidikan tidak disapa oleh negaranya sendiri, gitu. Khususnya keturunan. Maka pada saat itu, pada suster Belanda membuka sekolah namanya Sekolah Maria, itu mengumpulkan anak-anak TK, SD kelas 1 dan 2 untuk diajarkan. Nah, disitulah Tuhan menyapa hati para suster saat itu, sekaligus sebagai bidang pendidikan, tetapi juga melihat kesempatan pemerintah sendiri dalam hal pengajaran agama itu tidak diberi tempat dan kesempatan, maka para misionaris mengambil kesempatan itu dengan sebuah pewartaan yang baik, yaitu mengajarkan ajaran-ajaran agama Katolik. Jadi salah satu yang kedua itu penyebaran agama Katolik sebenarnya. Jadi menanamkan iman itu melalui anak-anak itu, melalui anak TK, SD itu, dan juga ada kegiatan-kegiatan selanjutnya kepada putri-putri, kepada kaum ibu-ibu. Nah, di situ selain layanan pendidikan, ada banyak karya-karya yang dilakukan oleh para misionaris saat itu di Palembang, ya, dengan selain yang normal, ada juga pendidikan yang pendidikan anak-anak yang tidak normal atau cacat. Nah, di situ 4 suster itu membagi tugas gitu. Ada yang di pendidikan normal, ada yang pendidikan cacat gitu.
dan waktu itu disebut YPAC. Jadi itu berlanjut. Nah, ada 2 sekolah waktu itu, yaitu Maria dan itu putra putri, dan juga sekolah Teresia. Ya, Teresia itu yang sekarang juga masih berlangsung, dan Maria juga sekarang ini masih berlangsung, tetapi berjalan bersama waktu, karya-karya yang menjadi milik kongregasi Suster Belas Kasih Darah Yesus itu atau Suster HK itu saat itu zaman perang, lalu suster yang dari misionaris Belanda itu saat itu sudah berkurang dan kembali lagi ke negaranya, lalu karya-karya itu yang ada di Palembang diserahkan ke keuskupan sampai sekarang. Jadi yang ada di Maria itu semua diserahkan ke keuskupan. 1 karena tenaga, 2 para suster Indonesia waktu itu belum banyak calon, dan belum banyak yang punya keterampilan untuk mendampingi anak-anak. Ya. Oke, jadi memang pada dasarnya ada kebutuhan ya, suster ya. Ada kebutuhan, ya. Baik. Nah, kalau tadi kan juga di video itu disebutkan suster bahwa mulai 11 September ya, kalau tidak salah ya suster ya, 11 September 1993 itu Kongregasi Hati Kudus ini mulai mandiri. Nah, yang saya penasaran pengen tahu suster, sebenarnya bedanya apa sih suster kalau sebuah kongregasi itu mandiri, bedanya apa dengan sebelumnya? Terima kasih, Bu Helen. Sebelum mandiri, kebetulan waktu itu kami para suster Hati Kudus Indonesia itu masih sedikit ya, kita 100-an, dan ada beberapa kaya pelayanan dari para suster misionaris juga sudah melibatkan para suster Indonesia pada saat itu. Nah, berjalan bersama waktu, suster-suster misionaris yang ada di negeri Belanda, pertama calonnya semuanya mulai berkurang. Lalu dengan usia yang rentan sekian untuk pelayanan di negeri orang, pada saat itu tuh para suster misionaris itu berusaha untuk membatasi diri di dalam melakukan karya-karya di Indonesia. Nah, puji Tuhan juga dalam waktu yang bersamaan dalam pembinaan para misionaris itu sudah banyak suster-suster Hati Kudus yang asli Indonesia juga masuk di dalam kongregasi Hati Kudus itu sendiri, dan juga diajarkan bagaimana menangani, menghidupi spiritualitas Hati Kudus itu dengan karisma Mermari disatukan, lalu dihidupi setiap hari melalui bidang-bidang karya yang dilakukan, yang dimulai oleh sistem misionaris itu. Lalu terus aja dikembangkan kerjasama dengan keuskupan-keuskupan lain selain yang ada di Keuskupan Sukaragan Tanjung Karang. Kami juga bekerja sama dengan beberapa keuskupan. Masih ada para sistem misionaris yang ada di Indonesia saat itu. Nah, setelah para suster, waktu itu Suster Adriana dan Suster Konsolatrix yang terakhir berada di Indonesia, lalu kembali ke Belanda, lalu mengadakan kapitel referendum. Lalu di Indonesia juga seperti itu, diajak untuk dari tahun 1911 sampai 1912, 92 sampai 93 itu diajarkan untuk melihat bagaimana karya di Indonesia itu bisa dilepas enggak oleh suster yang dari misionaris. Nah, berbagai pertemuan, berbagai evaluasi, berbagai pendalaman, pembinaan dilakukan, baik suster misionaris maupun suster Indonesia sendiri dikumpulkan dari waktu ke waktu. Akhirnya kesepakatan dari suster-suster Belanda membiarkan suster Indonesia memutuskan mau mandiri atau tetap bergabung. Akhirnya bertepatan dengan dekret tanggal 11 September 1993 itu ada surat dari Roma memutuskan bahwa suster-suster Indonesia mandiri, lepas dengan suster Belanda.
karena mengingat usia dan juga tidak ada calon lagi. Lalu Indonesia, suster Indonesia, sungguh dari waktu-waktu terus benih-benih panggilan itu diutus Tuhan untuk kaum wanita-wanita, pemudi-pemudi itu terus bergabung bersama dengan kongregasi Suster Hati Kudus, dan itu berkembang sangat cepat. Nah, perbedaannya sebelumnya karya di suster yang itu sudah ada di beberapa keuskupan, tetapi belum berkembang signifikan. Tapi kalau setelah mandiri, ada pergantian pimpinan 3 tahun sekali itu dengan agenda-agenda yang dibarui dan dibangun kerjasama dengan keuskupan, dan terus meluas, melakukan jejaring dengan berbagai keuskupan dengan bidang karya. Ada 8 bidang karya yang dilakukan oleh Suster Hati Kudus. Nah, di situ bedanya. Jadi bedanya yang pertama, karya waktu itu diletakkan dasar oleh para pendahulu kami belum begitu banyak yang berkembang di bidang pendidikan, layanan pastoral, asrama, dan bidang lainnya itu belum. Tapi setelah mandiri ada perkembangan yang luar biasa. Tuhan bekerja sama, hadir di situ di mana para suster merencanakan, merancangkan, dan memulai berkarya. Tuhan hadir di situ dan itu berkembang sampai sekarang. 5 keuskupan. Ya. Nah, berarti kalau misalnya sudah mandiri itu artinya benar-benar sudah putus hubungan, Suster, dengan yang di Belanda. Kalau mandiri, tapi kami tetap menganggap mereka sebagai kakak. Akan berrelasi secara baik, dan masih ada suster yang masih ada sampai sekarang yang usia sudah 90 dan 80 tahun. Ya, di Belandanya sendiri. Jadi tidak ada lagi calon sejak saat itu. Dan ada calon kedua lalu diserahkan ke kongregasi lain. Nah, di sini kami sungguh-sungguh mandiri dan suster semua suster Indonesia ya. Dari tahun 1923 sampai sekarang dan selanjutnya. Jadi luar biasa sebenarnya Suster ya perkembangannya, bahkan dibanding dengan mungkin di asalnya begitu. Puji Tuhan ternyata suster-suster Hati Kudus di Indonesia ini diberi kemampuan gitu ya, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berkembang ya Suster. Ya. Ikut bangga deh. Terima kasih ya, karena itu ya diberi kesempatan untuk mau bangkit bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan, akhirnya Tuhan sendiri yang melakukan bersama dengan para Suster Hati Kudus, semua bersama dengan rencana Tuhan, akhirnya terlaksana apa yang menjadi rencananya Tuhan. Oke, tapi di negara lain ada Suster kongregasi Hati Kudus ini? Bagaimana? Atau di negara lain ada selain di Belanda, saat ini suster-suster Hati Kudus ada juga di negara-negara lain? Suster Hati Kudus adanya di luar negeri itu di Belanda, dan di tempat-tempat lainnya juga di komunitas, tapi sudah diambil alih oleh pemerintah ya, jadi mereka di daerah pemerintah. Sedangkan suster di Indonesia tersebar di 5 keuskupan sampai saat ini. Ya. Nah, Suster saya juga penasaran nih, tadi di antara karya-karya yang tadi Suster paparkan itu, kemudian ada yang namanya rumah khalwat. Itu apa ya Suster? Saya baru pernah dengar ini. Maaf ya Suster ya, ketidaktahuan saya. Apa dengan senang hati, rumah khalwat. Itu kami punya satu rumah khalwat NNK, Insonando. Rumah. Di situ disebut rumah khalwat karena memang tempat satu khalwat itu tempat untuk orang menyepi berdoa ya. Tempat orang menemukan Tuhan di sana. Nah, Tuhan memang menunjukkan tempat yang memang luar biasa untuk kongregasi. Di Ngisonando itu memang tempatnya yang sangat jauh dari keramaian, agak masuk ke dalam. Lalu sungguh di situ disebut khalwat, orang menemukan dirinya bersama dengan Tuhan dalam kesunyian. Ya. Ngison itu di bawah gunung kebetulan, dan kebetulan itu Nando itu nama dari seorang pastor, Fernando Pecoraro, memberikan nama itu Ngisonando, itu tempat yang dingin, sejuk, aman, nyaman. Nah, khalwat itu tempat bagi orang yang memang mau mengarahkan suasana hatinya, hidupnya,
sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan dalam kesunyian, dalam kesendirian, pun bersama dengan keluarga, tapi di situ tempat untuk berdoa, tempat menimba hal-hal buah-buah rohani, dan itu tempat itu tuh tempat retret untuk siapa saja, dari kalangan anak-anak sampai usia lanjut. Di situ hampir setiap saat sebelum pandemi itu sampai beberapa kelompok yang ditolak kan. Penuh. Ya, karena semua mengharapkan tempat di situ, karena memang sangat mengarahkan orang untuk sungguh-sungguh intens dengan Tuhan, baik secara pribadi maupun bersama. Dan kebetulan di rumah Kalwat itu ada gua tempat makam Yesus di bawah tanah. Nah, di sana. Jadi orang lebih semakin dalam lagi intens doanya, hatinya mengarahkan diri. Dia turun di bawah tanah di sana, itu di bawah itu ada makam Yesus di sana. Ya, jadi di situ dari selain makam Yesus yang memang ada di situ, ada tempat gua Maria, orang menimba kekuatan lewat Bunda Maria, juga ada tempat jalan salib, orang menapaki jalan salib hidupnya bersatu dengan Tuhan melalui jalan salib. Ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya, Suster ya. Nanti saya amin. berkunjung ke sana juga. Amin. Siap, Ibu Helen, nanti saya yang jadi komandonya. Asik, tour guide. Bantu saya untuk bisa hening ya, Suster, karena kan di sini di Jakarta dan sekitarnya hiruk pikuk. Jadi pasti indah sekali, sesekali bisa pergi ke tempat yang jauh dari keramaian seperti rumah kami, Suster. Amin, Suster. Nah, satu lagi nih, Suster, pertanyaan terakhir deh untuk presentasi ini tentang usaha produktif. Tadi juga disebutkan bahwa ada salah satu karyanya adalah usaha produktif. Ini maksudnya para susterkah yang berusaha, artinya menjual sesuatu atau memberdayakan rakyat sekitar, atau seperti apa, Suster? Ya, baik, terima kasih. Para suster hati kudus lakukan usaha produktif melalui para suster yang produktif. Oke. Jadi semua suster di komunitas atau di bidang karya digerakkan untuk mengembangkan kemampuannya dalam bidang apa saja yang bisa dilakukan. Sekaligus selain mengembangkan kemampuannya untuk melakukan sesuatu dengan berbagai cara di level mana saja dan siapa saja, ya. Ada yang suster yang petani melalui hasil yang dilakukannya di sana yang sudah dipercaya. Ada suster yang menjahit, dia melakukan sesuatu sesuai dengan ide dan juga kemampuannya, menciptakan sesuatu yang berarti, seperti di Belaraja suster Skolastika itu bekerja sama dengan semua level usia. Anak-anak digerakkan, OMK digerakkan, remaja digerakkan, ibu digerakkan, dan tanpa membedakan agama apapun, ikut melakukan usaha produksi itu. Nah, semua usaha produksi itu dengan suatu tujuan, supaya para suster komunitas atau kongregasi tetap mendapatkan sesuatu untuk kehidupan selanjutnya, ya, dengan menjual atau menawarkan pada umat, atau yang selama ini dilakukan di Jakarta dengan pameran di paroki-paroki berbagai karya tangan para suster. Itu usaha produktif itu supaya tetap produktif, susternya yang produktif dan juga kongregasinya juga tetap produktif ya, Suster ya. Keren banget, Suster, keren. Itu jadi bikin hidup juga sih dengan kita memproduksi sesuatu, kreativitas juga terlatih juga, pola pikir juga terlatih. Ya, jadi semua yang punya kemampuan dikaryakan ya, Suster ya, dan mungkin bisa saling berbagi ilmu juga dong berarti ya, Suster ya. Menarik sekali. Baik, Suster Louise dan sahabat Hidup TV, tadi kita sudah mendengar dan juga sudah
mendapatkan begitu banyak informasi dan juga cerita tentang bagaimana sejarah dari Kongregasi Bakti Kudus ini berdiri sampai di Indonesia dan kemudian sekarang sudah berkembang di 5 keuskupan ya Suster ya. Puji Tuhan. Nah, Ya. sekarang saatnya kita untuk berkunjung ke biara dan di kesempatan kali ini Suster Luisa ini akan mengajak kita berkunjung ke biara di Teluk Betung, Bandar Lampung. Pasti sahabat hidup itu sudah nggak sabar lagi kan? Nah, yuk kita sama-sama berkunjung ke sana ditemani oleh Suster Luisa. Mari.
Ya, sahabat Hidup TV, itu dia biara dari Congregasi Suster Hati Kudus yang terletak di Teluk Betung, Lampung ya, Suster ya. Ya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih kami sudah diajak ke sana walaupun saat ini baru secara virtual ya, Suster. Nanti besok-besok langsung dari sana siarannya. Iyalah. Aduh, nanggung banget nih sebenarnya, tapi kita sudah bersyukur bisa masuk ke dalam. Nah, kalau saya pengen tahu lebih jauh lagi nih, Suster ya. Sebenarnya suster-suster di sana ada 15 ya berarti saat ini ya, kurang lebih. Nah, itu pembagian tugas hariannya atau pembagian tugas-tugasnya itu seperti apa, Suster, biasanya? Baik, terima kasih, Bu Helen. Para suster yang tergabung dalam komunitas persaudaraan itu diutus bersama-sama dalam satu komunitas. Yang mengutus adalah pemimpin. Tuhan sendiri melalui pemimpin digabungkan dalam satu komunitas sebagai satu persaudaraan. Nah, di komunitas itu masing-masing suster sudah mendapatkan tugas perutusan dari pemimpin umum untuk melakukan baik itu intern maupun ekstern. Yang intern itu melakukan kegiatan-kegiatan di dalam rumah, dan yang ekstern itu pengurusan di bidang karya yang dilakukan di pendidikan, di kesehatan, di pastoral, layanan sosial ekonomi, atau berbagai layanan lain yang dilakukan. Nah, untuk pembagian dalam komunitas sendiri, selain yang dari pemimpin umum, tentu pemimpin komunitas punya kebijakan juga untuk membagikan tugas. Ya, ada dua, yang rohani dan yang jasmani. Yang rohani itu yang ada hubungan dengan yang ekaristi, adorasi, liturgi, ya, doa harian, siapa yang memimpin, itu sudah ada pembagiannya, entah dari yang tertua atau dari yang muda yang memimpin duluan kalau ibadat pagi, siang, dan malam. Lalu perayaan ekaristi, siapa yang bertugas, itu secara bergilir. Lalu siapa juga yang membagi komunitas. Sebelumnya, tapi pandemi ini pastor yang melakukan. Lalu adorasi, itu ada yang bertugas. Itu piko yang punya wewenang, bukan pemimpin umum, ya. Lalu yang intern itu berbagai kegiatan yang dilakukan, ya, belanja, masak, ya, lalu bercocok tanam begitu,
memelihara tanaman yang ada gitu, atau menanam 5 bahan yang menjadi apa yang bisa dikonsumsi atau dinikmati, untuk sayur-sayuran atau dari bumbu. Jadi itu yang dilakukan oleh para suster yang memang secara bergilir setiap bulan atau setiap minggu itu diberi kesempatan supaya mengembangkan apa yang menjadi kemampuan atau kebisaannya suster itu sendiri, supaya tidak menjadi jenuh dalam hidup sehari-hari. Nah, itu biasanya Piko atau pimpinan komunitas membagi penugasannya itu per hari atau per minggu atau per bulan gitu, suster? Ada jadwal 1 bulan atau 1 minggu, pakai nama atau seperti apa sih, suster, kalau di biara gitu? Ya, tergantung, di komunitas masing-masing punya kebijakan. Kebetulan di video ini itu setiap bulan kalau liturgi itu tanggung jawabnya yang kelompoknya, karena banyak bagi kelompok. Lalu kalau yang tugas intern itu ada yang memang harian, ada yang mingguan. Misalnya suster masak hari Minggu berapa orang gitu, atau hari Minggu susternya buat apa, entah berkebun. Itu sudah ada bagi waktunya gitu. Kita mau buat apa itu tidak terpaku, tidak kaku dengan situasi itu. Fleksibel aja ya, suster ya, iya. Tergantung kondisi juga. Sudah ada kesepakatan bersama. Ya. Lalu suster, tadi di salah satu bagian dari video ada kayak pertemuan komunitas tadi kalau nggak salah ya istilahnya, suster. Nah, biasanya apa saja, suster, yang dibahas di pertemuan komunitas itu? Pertemuan komunitas itu sebelum adanya pertemuan komunitas biasanya di awal pada saat kumpul bersama sebelum memulai aktivitas di awal, biasanya dalam pemutusan itu bulan Juni atau Juli itu kesepakatan sudah diadakan bersama-sama. Ya, para suster yang diutus di komunitas itu duduk bersama lalu membuat kesepakatan bersama dengan pimpinan komunitas. Pertemuan itu setiap minggu, hari apa ditentukan oleh komunitas itu sendiri. Entah itu hari Senin, Selasa, Rabu, setiap komunitas itu beda-beda harinya. Ya, tergantung kesepakatan di komunitas itu sendiri dengan melihat karya perutusan dengan para suster yang lain. Tapi pemimpin komunitas tetap mempunyai hak untuk menentukan hari yang berarti untuk kebersamaan. Ya, untuk bersama. Jadi kalau misalnya hari Senin itu kan ada 4 kali. Nah, hari Senin pertama misalnya membahas tentang spiritualitas. Senin kedua itu membahas tentang dokumen gereja. Senin yang ketiga yaitu membahas tentang baca rohani atau hal yang berhubungan dengan rohani, baik melalui internet atau apa. Lalu minggu keempat itu kita bisa sharing dari apa yang dibaca, ya, literatur apa yang dibaca. Lalu minggu kelima evaluasi dalam hal apa saja. Tapi sekali lagi setiap komunitas punya ketentuan materi sendiri-sendiri. Ya, tergantung kebutuhan dan kondisi saat itu juga. Lalu penugasannya setiap minggu itu entah pimpinannya sendiri yang memimpin atau pimpinannya sudah menghandalkan pada para suster yang memang akan memberi setiap hari komunitas. Oke. Kalau untuk jadi istilahnya narasumbernya berarti dari kalangan suster sendiri ya, bukan mendatangkan dari luar ya, suster ya? Bisa juga disebut konferensi. 1 bulan sekali para suster mengadakan konferensi bahan yang memang tidak ditentukan oleh komunitas atau ditentukan oleh komunitas, bekerjasama dengan romo, baik romo paroki atau romo rohani yang ditunjuk oleh kongregasi, itu yang di tempat. Tapi kalau yang jauh, kerjasama dengan romo paroki atau romo yang lain yang memang punya kemampuan untuk membagikan pengalaman imannya, bahan yang memang spiritnya, semangat suster itu. Oke, itu berarti memang dianggap ini seru banget sih ya, suster, menurut saya, karena artinya diisi terus gitu berarti ya. Ya, setiap bulan selalu ada konferensi ya. Ya, baik. Nah, kalau itu kan pertemuan komunitas ceritanya serius lah ya, suster ya. Jadi
untuk kemudian menambah pengetahuan, wawasan, dan juga mungkin memperkembang keimanan. Kalau untuk rekreasi, Suster, dan itu apa aja biasanya acaranya, Suster, kalau pada saat rekreasi? Baik, rekreasi itu juga setiap minggu juga ditentukan. Tujuan rekreasi supaya orang, para suster masing-masing setelah melakukan aktivitasnya yang intern atau extern itu, dengan rekreasi itu orang bisa melepaskan semua kepenatan batin atau pikirannya itu dengan melakukan permainan-permainan yang membuat semangat lagi pada ya, membuat semangat lagi, entah dengan permainan hama, ular tangga, atau congklak tadi, Suster, ada congklak juga, Suster. Ya, congklak, ya itu boleh bertiga, boleh berlima, atau para suster di dalam, kalau komunitas dalam jumlah besar, berbagai permainan bisa dilakukan dalam kelompok. Kenapa dilakukan kelompok? Supaya saling mengenal, menjadi relasi keakraban satu di yang lain, juga tahu situasi teman juga ada apa pada saat itu gitu. Jadi itu ada interaksi. Ya, jadi ada interaksi. Jadi sungguh-sungguh kalau kita main luar tangga, walaupun kita sampai meledak-ledak, sampai ketawa-tawa. Nah, rekreasi itulah melepaskan seluruh kepenatan dalam berkarya di luar komunitas maupun di dalam komunitas. Jadi tiap hari ada jamnya, Suster? Seminggu sekali. Oh, hanya seminggu sekali? Seminggu sekali, karena dengan berbagai aktivitasnya, berbagai kegiatan dengan tugas-tugas yang dilakukan, jadi seminggu sekali. Oke. Nah, kalau untuk cuti atau libur para suster itu dapat ini nggak sih, kayak jatah libur gitu, Suster, atau jatah cuti? Kalau istilah kami di Kongregasi Hati Kudus, tidak libur atau tidak cuti. Oh, apa, Suster? Pastoral keluarga. Oh, iya. Sebenarnya pastoral keluarga. Jadi kita datang membawa sukacita di sana, kebaikan di sana bersama dengan keluarga atau orang tua gitu. Jadi kami tidak menggunakan istilah cuti atau libur. Kalau libur nanti hanya di rumah saja. Jadi kalau berpastoral di keluarga, saudara, teman, dengan batas waktu yang ditentukan oleh kongregasi. Jadi kalau yang para yang di luar Pulau Jawa, seperti saya dari NTT atau teman-teman dari Sulawesi atau dari Kalimantan, itu ada waktu yang telah ditetapkan oleh kongregasi. Jadi 2 tahun sekali 3 minggu. 2 tahun sekali, Suster? 2 tahun sekali boleh mengunjungi keluarga, berpastoral di tengah keluarga. Lalu yang para suster yang tinggal di Jawa, berkarya lahirnya di Jawa atau lahirnya di Sumatera, bekerja di 2 tempat yang berbeda itu setiap tahun boleh berpastoral keluarga, mengunjungi keluarga dengan ketentuan waktu itu 14 hari. 14 hari? 14 hari. Yang di Pulau Jawa itu 21 hari. Itu terhitung PP. Ya, lalu kalau yang suster yang ada lahir di Jawa, berkarya di Jawa, di Sumatera, berkarya di Sumatera, itu setiap tahun 10 hari mengunjungi keluarga. Tapi kalau ada event-event yang memang pertemuan pada suster saat itu kesempatan untuk kunjung, tidak ada batasan waktu, tapi waktu yang ditetapkan kongregasi itu, asalkan tidak tiap hari pulang ke rumah. Iya. Iya, Suster ya. Oh, jadi sudah diatur dan pasti bisa dibicarakan ya, Suster ya, tentang menjadi kesepakatan kebutuhannya juga. Ya. Nah, kalau untuk ini kan lagi masa pandemi nih, Suster. Itu tentang bagaimana kegiatan, kalau misalnya Suster keluar ya, yang tadi istilah umumnya tuh cuti gitu. Nah, kalau untuk kemudian tamu berkunjung ke biara itu ada batasan juga kah? Sebenarnya juga saya pengen tahu gitu, Suster, dari sebelum pandemi dengan saat ini sedang pandemi, apakah ada perubahan rutinitas yang dijalankan oleh suster-suster di biara? Terima kasih. Pandemi ini, kita bersyukur pada Tuhan ya. Situasi dari waktu ke waktu berubah. Sebelum pandemi, rutinitas, aktivitas, keakraban persaudaraan dalam lingkup karya manapun kita melakukannya dengan
bebas ya, kemana saja sesuai dengan tugas keputusan masing-masing tanpa kekhawatiran ya, tanpa kekhawatiran kecuali khawatir duit ya kalau perjalanan terlalu jauh gitu. Tanpa kekhawatiran untuk melakukan karya pelayanan, keluar menjumpai saudara-saudara yang membutuhkan sapaan, kasih, membutuhkan peneguhan. Nah, dengan situasi saat ini, sungguh-sungguh di posisinya itu dibatasi, ya. Perjumpaan dibatasi, orang yang mau datang juga dibatasi, bahkan lihat sikon juga tidak mengizinkan karena kita kan tidak tahu yang datang itu sehat atau orang yang datang sehat, kita yang di rumah itu yang tidak sehat. Sangat kentara sekali dari peristiwa sebelum pandemi dan setelah pandemi ini. Dan masa pandemi belum setelah, pada situasi pandemi saat ini ya. Jadi kita belum selesai, ini masih berjalan terus di antara siklon pandemi ini. Dan aktivitas yang tetap berjalan adalah di karya pendidikan. Nah, karya pendidikan itu pun tidak face to face, tapi lewat virtual. Nah, itu lebih melelahkan dibanding dengan perjumpaan sebelumnya. Lebih melelahkan. Ibu yang mungkin punya anak, langsung ya. lelah, anak apalagi lelah ya. Ya, dan juga mengembangkan kreativitas, aktivitas para pengajar, para suster untuk mengembangkan apa yang menjadi ilmunya melalui media sosial yang ada, menggali bahkan terus melakukan pembaharuan supaya anak tidak bosan, suster dan gurunya juga tidak bosan di masa pandemi ini. Nah, sebelum pandemi juga aktivitas itu juga tetap dilaksanakan dengan berbagai kreativitas, tapi lebih terasa sekarang ini kreativitas itu di tempat gitu. Anak cuma lihat barang yang ditunjukkan oleh suster atau guru, lalu atau anak mengadakan sendiri apa yang menjadi kreativitasnya. Tujuannya memang bagus untuk sama-sama saling mengembangkan kemampuan yang diberikan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berarti untuk dirinya sendiri. Baik suster atau pengajar untuk diri sendiri juga banyak tahu dengan situasi ini, dan anak-anak dengan orang tua juga akhirnya semakin akrab bagi orang tuanya anak yang terbuka ya untuk mengembangkan itu. Jadi sangat terasa ada jenjang stagnan untuk pelayanan. Yes, gitu. Dan yang paling jelas berarti salah satu perubahan atau perbedaan yang signifikan juga adalah tentang menerima orang luar ya, suster ya. Tadi katakan, jadi itu benar-benar sangat dibatasi dan bahkan sebisa mungkin tidak, gitu ya. Seperti tadi di rumah retret itu juga akhirnya jadi sangat dibatasi ya, suster. Rumah retret Metonando tutup total sejak pandemi. Tutup total ya. Demi kebaikan bersama ya, suster ya. Sabar-sabar dulu gitu. Baik suster, aduh terima kasih banget nih, kita sudah di penghujung pertemuan suster. Tapi sebelum saya menutup acara Tour de Biara kali ini, saya ingin dong suster Louisa untuk memberikan closing statement atau pesan-pesan kepada sahabat Hidup TV yang sedang menyaksikan obrolan kita pada hari ini, suster. Silakan. Saya mengajak kaum muda melalui channel Hidup TV, mari kaum muda bersiaplah, membuka hati untuk menerima sapaan Tuhan, menggapai uluran tangan Tuhan, dan ikut serta dalam panggilannya menjadi pastor, suster, frater, dan bruder. Bergabung, gereja membutuhkan kehadiran Anda sekalian sebagai kaum muda untuk kelangsungan hidup gereja ke depan. Dan kepada semua, saya harap kita tetap mematuhi protokol kesehatan, tetap mematuhi anjuran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan melakukan 3 hal yang diimbau: mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, demi keamanan, kebaikan, keselamatan, dan kesehatan kita semua. Baik, terima kasih banyak Suster Louisa sudah
mengajak kami semua untuk berkunjung ke sana, sudah menjelaskan begitu banyak hal tentang kongregasi Suster-Suster Hati Kudus ini. Sehat-sehat ya, Suster. Salam juga. Sehat juga Ibu Helen dan teman-teman di sana. Ya, Suster. Ya, baik. Ya, Suster. Sahabat Hidup TV, sekian acara Tour de Biara yang kali ini kita berkunjung ke kongregasi atau ke Biara Suster-Suster Hati Kudus di Teluk Betung, Lampung. Nantikan lagi Tour de Biara di episode selanjutnya masih bersama saya, Helen Simarmata. Jangan lupa tadi ya pesan Suster untuk teman-teman kaum muda yang tertarik, mari bergabung untuk menjadi biarawan atau biarawati ya, Suster ya. Dan juga untuk para orang tua ya, Suster, untuk mau mengikhlaskan buah hatinya untuk kemajuan gereja dan tentu saja untuk kemajuan kita semua. Sekali lagi saya Helen Simarmata, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan salam sehat. Salam sehat.